Perkenalkan, nama saya Najwa Ayla Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Livia Pratimana Gabriela Butar dengan NPM akhir 140. Saya Nabila Maulidia dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Ratsua Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Nah, yang pertama adalah mengenai liabilitas jangka pendek. Jadi, soal pertama yaitu untuk membuat jurnal dari setiap transaksi dari soal liabilitas jangka pendek. Nah, untuk jurnalnya yaitu ada 5 transaksi untuk bulan Maret 2024. Transaksi yang pertama yaitu 8 Maret 2024. Jadi di sini perusahaan membeli komponen elektronik itu senilai 180 juta dengan syarat 2/15 M/30. Maka pencatatan jurnalnya itu persediaan pada utang usaha sebesar 180 juta. Selanjutnya yaitu transaksi dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024. Pada transaksi ini perusahaan itu menerima pendapatan jasa maintenance yang dibayar di muka sebesar 72 juta itu untuk 6 bulan. Maka jurnal yang dicatat yaitu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 72 juta. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 25 Maret 2024. Jadi pada tanggal 25 Maret ini dilakukan pembayaran utang dari pembelian yang dilakukan pada tanggal 8 Maret sebelumnya. Nah, karena pembayarannya ini dilakukan 17 hari setelah pembelian, maka perusahaan itu tidak mendapatkan diskon karena syarat pembeliannya itu 2/15, maka akan mendapatkan diskon 2% dalam 15 hari pembayaran. Karena itu 17 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon. Sehingga dapat ditulis jurnalnya yaitu utang usaha pada kas sebesar 180 juta. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 28 Maret, perusahaan menerima tagihan listrik dan air sebesar 18 juta. Maka jurnal yang dicatat yaitu beban listrik dan air pada utang usaha sebesar 18 juta. Dan transaksi yang terakhir pada bulan Maret yaitu adanya beban bonus karyawan sebesar 42 juta. Jurnalnya yaitu beban bonus karyawan pada utang bonus karyawan sebesar 42 juta. Nah, selanjutnya yaitu menghitung total liabilitas jangka pendeknya. Jadi jenis-jenis liabilitasnya itu ada 3 untuk bulan Mei 2024. Yang pertama itu yaitu utang usaha. Jadi utang usaha ini termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek karena tagihannya ini merupakan utang usaha untuk listrik dan air. Tagihannya ini akan dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Utang usaha ini bernominal sebesar 18 juta. Selanjutnya yaitu utang bonus karyawan. Nah, utang bonus karyawan ini termasuk dalam liabilitas jangka pendek karena akan dibayar pada bulan Mei 2025 dan itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Untuk nominalnya sendiri yaitu 42 juta. Dan liabilitas jangka pendek terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini masuk dalam liabilitas jangka pendek karena kewajibannya itu memiliki jangka waktu selama 6 bulan. Nominalnya yaitu sebesar 72 juta. Maka total liabilitas jangka pendek untuk periode Maret 2024 dari perusahaan ini yaitu sebesar 132 juta. Dan dari 4 transaksi sebelumnya ada satu yang tidak termasuk dalam liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha kepada PT Elektronik Nusantara. Utang tersebut tidak masuk ke liabilitas jangka pendek karena sudah dilakukan pembayaran. Maka total liabilitas jangka pendeknya itu ada 3 dengan total nominal 132 juta. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya. Nah, pertanyaannya yaitu buatlah jurnal
yang diperlukan untuk mencatat transaksi penjualan mobil, pengakuan provisi garansi standar, pendapatan garansi jasa, dan biaya garansi aktual untuk tahun 2015 dan 2016. Diketahuinya ada pada penjelasan di atasnya. Nah, di sini jawaban yang pertama adalah jurnal saat penjualan pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, yang A itu penjualan mobil, yaitu jurnalnya kas pada pendapatan penjualan mobil. Saldo pada sisi debit dan kredit adalah 300 juta karena mobil dijual dengan harga 300 juta. Setelah itu penerimaan pembayaran garansi jasa tambahan. Jurnalnya kas pada pendapatan garansi jasa ditangguhkan atau diterima di muka. Untuk debit dan kreditnya adalah 9 juta. Setelah itu pengakuan provisi garansi standar. Nah, jurnalnya beban garansi pada provisi garansi, saldonya yaitu pada sisi debit dan kredit 7 juta. Nah, jika digabung jurnal saat penjualan pada 2 Januari 2015 yaitu di sisi bagian debit kas dan beban garansi, yaitu kas sebesar 309 juta, beban garansi sebesar 7 juta, dan di sisi kredit pendapatan penjualan mobil sebesar 300 juta, pendapatan garansi jasa ditangguhkan atau diterima di muka 9 juta, provisi garansi atau estimasi sebesar 7 juta. Setelah itu yang kedua yaitu jurnal pengakuan pendapatan garansi jasa. Nah, di soal diketahui bahwa menggunakan metode garis lurus, maka untuk 3 tahun masa manfaatnya itu nominalnya akan selalu sama, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Nah, 9 juta ini itu dari membeli garansi jasa tambahan. Nah, dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 3 tahun. Maka hasilnya 3 juta. Nah, 3 juta ini akan selalu sama pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, jurnalnya pun sama, yaitu pendapatan garansi jasa ditangguhkan atau diterima di muka sebesar 3 juta pada pendapatan garansi jasa sebesar 3 juta. Setelah itu ada jurnal pengakuan biaya garansi standar aktual. Di soal diketahui bahwa biaya aktual yang dikeluarkan terkait dengan klaim garansi standar adalah sebesar 5 juta pada tahun 2015. Maka jurnalnya itu provisi garansi sebesar 5 juta pada kas atau persediaan sebesar 5 juta untuk tahun 2015. Nah, untuk tahun 2016 biaya aktual untuk garansi standar itu adalah 1 juta. Maka jurnalnya provisi garansi sebesar 1 juta pada kas atau persediaan sebesar 1 juta di tahun 2016. Baik, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dari soal sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama di sini yaitu apakah perusahaan perlu mengakui kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025? Jawabannya yaitu tidak perlu karena kan walaupun gugatan ini diajukan itu di November 2025, tetapi pengesahan dari gugatan ini itu ada di tahun 2026. Kita juga sebagai perusahaan juga belum tahu apakah gugatan yang diajukan itu nanti nominalnya sama sebagai kewajiban kita atau mungkin lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau misalnya gugatan ini belum disahkan oleh pengadilan, maka perusahaan masih belum perlu untuk mencatat kewajiban kontingensi ini karena kan di tahun 2025 itu gugatan masih belum disahkan oleh pengadilan belum memutuskan, maka
PT Sumber Makmur ini masih belum tidak harus untuk mencatat kewajiban dari kontingensi tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, bagaimana pelakuan akuntansi yang tepat terhadap kejadian tersebut menurut PSAK. Jadi di sini kita mengacu pada aturan PSAK ke-8 yang menyebutkan bahwa apabila ada kejadian setelah akhir tahun yang menegaskan kondisi sebelumnya, maka laporan tahun tersebut itu harus disesuaikan. Nah, karena tadi kan kejadiannya atau gugatannya itu diajukan di November 2025 dan keputusan yang ada itu di 2026, maka perusahaan harus tetap mencatat utang sebesar nominal yang diajukan oleh pengadilan 250 juta ini sebagai hutang di tahun 2025 bukan 2026, karena kejadian atau gugatan tersebut diajukan ke pengadilan itu pada tahun 2025 bulan November. Selanjutnya yaitu untuk nomor 3, kita diminta untuk membuat jurnal akuntansi yang diperlukan saat keputusan pengadilan itu diterima. Di sini ada 2 bentuk jurnalnya. Yang pertama, kita membuat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2025 untuk mencatat utang. Jadi akunnya yaitu beban gugatan hukum pada utang gugatan hukum. Nominalnya sama, 250 juta di debit untuk beban gugatan hukum dan utang gugatan hukum dikredit sebesar 250 juta. Lalu tanggal 10 Februari yaitu di mana gugatan pengadilan memutuskan bahwa PT Sumber Makmur ini harus membayar kewajiban kontingensi, yaitu untuk akunnya utang gugatan hukum sebesar 250 juta pada kas sebesar 250 juta. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Nah, berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah, komponen liabilitas jangka pendek itu mencakup imbalan pasca kerja dan juga cuti bersama, yang masing-masing sebesar 463.243 juta untuk imbalan pasca kerja dan juga 221 juta untuk cuti besar, dengan totalnya yaitu 667.264 juta per 31 Desember 2023. Selanjutnya yaitu provisi. Provisi adalah kewajiban kini yang besar kemungkinannya mengakibatkan arus kas sumber daya ekonomi dan dapat diestimasikan. Bank Syariah mencatat provisi sebagai cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontingensi sebesar 32,17 juta per 31 Desember 2023. Selanjutnya yaitu kontingensi adalah kewajiban potensial yang bergantung pada kejadian di masa depan. Bank Syariah Indonesia mencatat liabilitas kontingensi meliputi garansi yang diterbitkan kepada pihak ketiga dan berelasi dengan total 2.837.838 per 31 Desember 2023.